Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fitria Dwi Ramawati Putri dengan NIM SY1C023022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep akad ijarah, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bapak dosen Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI dan Bapak Dr. Primadi Prasetya MSAK. Sebelum memasuki pembahasan, saya akan membacakan latar belakangnya terlebih dahulu. Menurut Mila et al. Pada tahun 2022, perkembangan pembiayaan di lembaga keuangan saat ini semakin mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai kalangan ekonomi. Hal ini membuat masyarakat lebih mudah memperoleh bantuan pembiayaan untuk kebutuhan hidup maupun usaha. Dalam kegiatan muamalah, salah satu akad yang sering digunakan adalah akad ijarah. Menurut Hudafi et al. Pada tahun 2021, ijarah merupakan kegiatan sewa-menyewa atau upah-mengupah yang sangat membantu kehidupan masyarakat sehari-hari. Contoh, penerapan ijarah dalam kehidupan sehari-hari itu seperti menyewa rumah, kendaraan, ruko, alat berat, bahkan jasa tenaga kerja. Dengan adanya akad ini, masyarakat dapat menggunakan suatu barang tanpa harus langsung membeli barang tersebut. Karena itulah akad ijarah menjadi salah satu bentuk transaksi yang penting dalam ekonomi syariah. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai pengertian akad ijarah. Menurut Hudafi et al. Pada tahun 2021, ijarah adalah akad pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah atau sewa tanpa memindahkan hak kepemilikan barang tersebut. Artinya, pihak penyewa hanya memperoleh manfaat dari barang atau jasa yang digunakan, sedangkan kepemilikannya tetap berada pada pemilik asli. Misalnya seperti seseorang ini menyewa mobil selama 1 minggu, maka orang tersebut hanya memiliki hak untuk menggunakan mobil, bukan memiliki mobil tersebut. Akad ijarah dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karena itu, semua ketentuan seperti jangka waktu, biaya sewa, dan manfaat barang harus dijelaskan dengan jelas sejak awal agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Selanjutnya, kita masuk ke dalam jenis dalam akad ijarah. Akad ijarah ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah ijarah manfaat, yaitu akad sewa atas manfaat suatu barang tanpa memindahkan hak miliknya, seperti menyewa rumah, kendaraan, atau pakaian. Yang kedua adalah ijarah wa'iktina atau IMBT, yaitu akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang kepada penyewa setelah masa sewa selesai. Jenis ini sering digunakan dalam pembiayaan kendaraan atau rumah di bank syariah. Yang ketiga adalah ijarah mausufa di al-bima, yaitu akad yang lebih menekankan pada manfaat atau jasa yang diberikan. Selain itu, terdapat ijarah asli dan lanjut, yaitu barang yang pernah disewakan kemudian disewakan kembali kepada pihak lain. Berbagai jenis akad ini menunjukkan bahwa ijarah memiliki penerapan yang luas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam dasar syariah dalam akad ijarah. Akad ijarah memiliki dasar syariah yang kuat dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Quran Surat Al-Qadhas ayat 26 dijelaskan bahwa pekerja yang baik adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Ayat ini menjadi dasar diperbolehkannya hubungan kerja dan pemberian upah dalam Islam. Selain itu, Rasulullah juga bersabda bahwa apabila seseorang memperkerjakan pekerja, maka upahnya harus dijelaskan terlebih dahulu. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan kejelasan dalam transaksi agar tidak merugikan salah satu pihak. Dari dasar syariat tersebut dapat dipahami bahwa akad ijarah itu harus dilakukan secara adil, jujur, dan sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, kita masuk ke dalam rukun dan syarat dalam akad ijarah. Dalam akad ijarah ini terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad ini menjadi sah. Yang pertama, adanya pihak yang berakad atau akid, yaitu pemberi sewa dan penyewa. Lalu yang kedua, adanya ijab qabul sebagai bentuk kesepakatan kedua belah pihak. Lalu yang ketiga, adanya ujrah atau upah yang dijelaskan jumlahnya. Dan yang keempat, adanya manfaat yang jelas dari barang atau jasa yang disewakan. Contohnya seperti manfaat rumah sebagai tempat tinggal atau kendaraan sebagai alat transportasi. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi, maka akad itu dapat dianggap tidak sah karena mengandung unsur ketidakjelasan atau yang disebut dengan gharar yang dilarang dalam Islam. Selanjutnya, kita masuk ke dalam perlakuan akuntansi PSAK nomor 107 terhadap akad ijarah. Menurut PSAK ini, dalam akad ijarah, aset yang disewakan tetap dicatat sebagai aset milik pemberi sewa karena kepemilikannya ini tidak berpindah kepada penyewa.
Aset tersebut juga tetap disusutkan selama masa penggunaannya. Lalu, untuk pendapatan sewa diakui secara bertahap selama masa akad berlangsung. Sementara itu, dari sisi penyewa sendiri, pembayaran sewa itu dicatat sebagai beban ijarah karena penyewa hanya memperoleh manfaat penggunaan aset tersebut. Namun, jika menggunakan akad IMBT, maka aset dapat berpindah kepemilikan kepada penyewa pada akhir masa sewa sesuai kesepakatan. Baiklah, agar lebih jelas memahami materi ini, mari kita masuk ke dalam ilustrasi kasus sederhana dari akad ijarah. Sebagai ilustrasi, Joko melakukan akad ijarah dengan bank syariah untuk menyewa mobil usaha. Bank ini membeli mobil seharga 200 juta dan menyewakannya kepada Joko selama 4 tahun dengan biaya 5 juta per bulan. Dalam akad ini, kepemilikan mobil tetap berada pada bank. Sedangkan, Joko itu hanya memiliki hak penggunaan selama masa sewa. Dari sisi akuntansi, bank akan mencatat bahwa mobil ini akan sebagai aset ijarah dan mengakui pendapatan sewa setiap bulan. Sedangkan untuk Joko, mencatat pembayaran tersebut sebagai beban ijarah. Jika akad yang digunakan adalah IMBT, maka setelah masa sewa selesai, mobil dapat menjadi milik Joko sesuai kesepakatan di awal akad. Dari contoh ilustrasi tersebut, menunjukkan bahwa akad ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menggunakan aset. Selanjutnya, kita masuk ke dalam perlakuan akuntansi PSAK nomor 107 terhadap akad ijarah. Menurut PSAK ini, dalam akad ijarah, aset yang disewakan tetap dicatat sebagai aset milik pemberi sewa karena kepemilikannya ini tidak berpindah kepada penyewa. Aset tersebut juga tetap disusutkan selama masa penggunaannya. Lalu, untuk pendapatan sewa diakui secara bertahap selama masa akad berlangsung. Sementara itu, dari sisi penyewa sendiri, pembayaran sewa itu dicatat sebagai beban ijarah karena penyewa hanya memperoleh manfaat penggunaan aset tersebut. Namun, jika menggunakan akad IMBT, maka aset dapat berpindah kepemilikan kepada penyewa pada akhir masa sewa sesuai kesepakatan. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi mengenai akad ijarah tadi. Semoga dapat memberikan manfaat kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.